21. Giselle meletakkan makanannya kemudian menarik kursi dekat Darmen. Darmen yang sudah duduk di kursinya tampak mengerutkan kening-kening saat melihat isi piring Giselle yang terisi penuh. Dilihat dari tubuh Giselle yang mungil, dia gak yakin Giselle bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Terlebih ini sudah malam, biasanya kan perempuan paling gak mau makan nasi banyak. "Selamat makan tuan," ujar Giselle sambil meraih sendoknya. "Oh iya," ujar Darmen seketika tersadar dari lamunannya. Darmen ikut meraih sendoknya dan mulai menyendok makannya. Lagi-lagi Darmen menatap heran saat melihat Giselle makan dengan lahapnya. "Kamu sangat lapar atau gimana?" "Makannya lahap banget," ujar Darmen kemudian makan dengan perlahan. Giselle jadi bingung, perasaan dia jadi serba salah terus di depan Darmen. Giselle menatap nasi gorengnya. Sejak menyusui porsi makannya memang banyak. Ditambah hari ini dia benar-benar bekerja keras, jadi Giselle butuh asupan lebih banyak lagi. "Saya memang terbiasa makan cepat tuan. Aneh ya, saya makan lahap dan banyak tapi badannya tetap kurus." "Tidak juga, ada banyak hal yang menyebabkan orang makan banyak tapi tidak bisa gemuk. Salah satunya yang paling pengaruh itu faktor pikiran, saya yakin kamu mengalami itu," ujar Darmen santai dan kembali menyuapkan makanannya. Giselle yang hendak makan, makanannya tertahan di depan mulut. Apakan sangat kelihatan kalau dia banyak pikiran. Apalagi dengan semua yang terjadi belakangan hari ini. Terkadang Giselle ingin menyerah, dia begitu lelah tapi saat mendengar tawa dari anaknya, Giselle seakan kembali diberi kekuatan. Giselle tidak mau tawa itu hilang dari wajah anaknya. Giselle menatap Darmen sebentar dan kembali memasukkan makanannya ke dalam mulut. "Tuan, saya melihat baju kerja tuan, kalau boleh tahu tuan dokter apa?" tanya Giselle sedikit gugup dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Giselle benar-benar gak mau kalau Darmen sampai tahu masalahnya. Darmen tersenyum tipis, dia tahu Giselle pasti berusaha menghindar dan gak mau membahas tentang dirinya. "Saya dokter spesialis anak, kamu mengerti dokter spesialis?" "Iya tuan, saya tahu, dokter spesialis anak berarti tuan khusus menangani anak-anak." "Pintar, 100 buat kamu." Giselle tersenyum tipis. Giselle kembali menatap Darmen, kalau Darmen dokter anak itu berarti Giselle ada bisa bertanya tentang anaknya. Ini kesempatan bagus, selama ini kan David hanya dibawa ke puskesmas. "Tuan, boleh saya bertanya?" "Silakan, gak usah sungkan-sungkan Giselle." "Begini tuan, saya punya keponakan umurnya mau 13 bulan. Dia sudah bisa jalan dan berlari walau masih suka terjatuh, hanya saja kosakatanya masih sangat sedikit. Saat diajarkan bicara ini dan itu jawabnya hanya ya gitu. Kalau seperti itu apakah pertumbuhannya termasuk normal?" tanya Giselle yang belum berani berterus terang kalau itu adalah anaknya. "Begini, kalau dari segi pertumbuhan semua anak itu tidak bisa disamaratakan. Saya juga tidak bisa menyimpulkannya karena belum bertemu dengan anaknya, tapi saat mendengar cerita kamu, justru keponakan kamu itu pertumbuhannya sangat bagus. Dia sudah bisa jalan dan lari kecil itu sangat luar biasa untuk anak 13 bulan, tidak banyak anak kecil yang bisa jalan di usia segitu. Untuk kosakata jangan terlalu dipaksakan, yang penting lebih sering saja diajak bicara." "Iya tuan," ujar Giselle tampak lega mendengarnya. "Davidnya memang hebat, kamu terlihat sangat lega, apa kamu sangat menyayangi keponakan kamu itu?" Giselle seketika menatap Darmen, rasa gugup kembali menyerangnya. "Iya tuan, tentu saja dia keponakan saya satu-satunya." "Bohong Giselle," Darmen menganggukkan kepalanya. "Kalau kamu masih penasaran, kamu bisa bawa dia pada saya. Spesial untuk kamu, gratis saja." "Itu gak mungkin tuan, keponakan saya ada di kampung." Gugup Giselle karena harus terus berbohong. "Sayang sekali dia ada di kampung." "Oh kalau begitu, kamu minta dikirimkan videonya saja." "Saya tidak punya ponsel tuan." Darmen tampak kaget mendengarnya, hari gini gak punya ponsel. "Terus kalau mau komunikasi dengan keluarga kamu gimana?" "Pinjam ponsel Bibi Elis, tuan." "Oh, tapi kenapa kamu gak beli saja? Di zaman sekarang ini ponsel sangat penting, apalagi kamu jauh dari keluarga." "Iya tuan, saya mengerti, tapi saya harus mengirit uang dan keperluan saya juga cukup banyak." Darmen kembali menatap Giselle. Dia semakin yakin kalau Giselle memang menyimpan masalah yang begitu besar, kalau tidak, gak mungkin Giselle bisa bertahan. Bayangkan saja dia jauh dari keluarga, bekerja sebagai pembantu yang notabene kerjanya di rumah saja. Tidak ada teman yang bisa diajak bercanda kecuali Bibi Elis. Tidak punya ponsel,
yang biasanya dijadikan tempat untuk mencari penghiburan bagi sebagian orang. Hidup yang benar-benar hampa bukan? Jujur kalau Darmen tidak akan bisa bertahan dengan semua itu. Apalagi umur Giselle yang terbilang muda, dia masih sangat bisa bersenang-senang menikmati masa mudanya. Ingin sebenarnya Darmen bertanya tentang masalah Giselle, siapa tahu dia bisa membantu. Saat melihat Giselle yang terlihat begitu berbeban berat, bahkan untuk tersenyum saja sangat sulit untuknya, ada sedikit perasaan tidak nyaman di hati Darmen. Giselle ngomong-ngomong, ini masakan kamu rasanya lumayan, bisalah untuk dimakan. Satu lagi untuk penyajiannya masih kurang. Kamu perlu belajar lebih banyak lagi dari Bibi Alice. Iya tuan, saya pasti akan belajar lebih banyak lagi. Tuan, kalau misalkan disuruh menilai, kira-kira nilai masakan saya berapa? Kamu mau saya jawab jujur, setengah berbohong atau bohong? Setengah berbohong saja tuan. Oke, kalau kamu maunya begitu. Kalau setengah bohong berarti masakan ini saya beri nilai 6. Kalau jujur tuan, kalau jujur 5,5. Mantap Darmen. Giselle menatap cemberut sisa masakannya, nilainya kecil banget. Padahal Giselle masaknya sudah sangat bersungguh-sungguh. Harusnya Giselle gak usah nanya saja tadi nilainya berapa. Jawaban Darmen terlalu jujur dan sebagai manusia biasa, Giselle cukup sedih mendengarnya. Darmen tersenyum kecil melihat wajah cemberut Giselle. Salah Giselle sendiri minta jawaban jujur, dan nilai yang dia berikan memang benar adanya. Masih banyak kurangnya masakan Giselle, dari tingkat kematangan, bumbu, penggunaan minyaknya yang cukup banyak. Padahal Darmen sudah bilang kalau dia tidak suka masakan berminyak. Begitu juga dengan kecapnya, Darmen minta penggunaan kecapnya sedikit. Ini malah gak pakai kecap sama sekali. Tapi Darmen cukup menghargai usaha Giselle. Asteris. Pagi hari tiba Giselle kembali melakukan aktivitasnya. Seperti biasa setelah sholat subuh Giselle yang sudah terbiasa langsung kerja, pagi ini juga sama. Giselle memilih membereskan dapur dan mencuci bekas piringnya semalam. Semalam Giselle tidak jadi membersihkannya karena dilarang Darmen. Giselle tampak mencuci piringnya sedangkan Bibi Alice sibuk menulis catatan barang belanjaan. Neng, ini Bibi nanti mau ke pasar, kamu mau nitip apa? Sebenarnya Giselle mau beli popok buat David, Bi. Giselle lupa bawa banyak kemarin. Ya sudah, nanti Bibi saja yang beli, ukurannya apa? L, B. Belinya yang pack besar saja ya Bi, biar tahan lama. Kalau bisa cari yang harga diskon juga Bi. Iya, beres kalau soal itu. Ujar Bibi Alice sambil menulis titipan Giselle. Makasih Bibi. Oh iya Bi, semalam Giselle makan di meja makan dengan Tuan Darmen, biasanya juga begitu ya Bi? Iya, sama Bibi juga dari dulu begitu. Dia memang benar-benar baik Neng. Makanya Bibi betah banget kerja di sini. Iya Bi. Tapi Giselle penasaran Bi, apa orang tua sudah gak ada? Ada Neng, bahkan kakek, neneknya masih lengkap. Giselle tampak kaget mendengarnya. Terus kenapa dia memilih tinggal sendiri Bi? Panjang ceritanya Neng. Sebenarnya Bibi bisa kenal Tuan Darmen juga dari mantan pacarnya. Mantan pacarnya Bi? Iya, mantan pacarnya juga orang sederhana seperti kita. Ibunya dulu kerja sebagai pembantu. Sebenarnya Tuan Darmen anak konglomerat Neng. Dia tidak hanya dokter tapi dia juga pemiliknya rumah sakitnya. Terus kenapa mereka putus Bi? Ujar Giselle sambil menarik kursi dekat Bibi Alice. Bibi dengar dari cerita mantan pacarnya, namanya Dian. Kata Dian mereka pacaran dari SMA, awalnya orang tua Tuan Darmen gak setuju. Tapi mereka keke mau tetap pacaran, sampai akhirnya orang tuanya Tuan Darmen memberi syarat, mereka akan direstui kalau Tuan Darmen mau belajar bisnis, karena memang dari dulu Tuan Darmen hanya mau jadi dokter. Tuan Darmen akhirnya setuju dengan syarat itu, dan jadilah hubungan mereka direstui. Hubungan mereka berjalan lancar, meski jarang sekali bisa bertemu, karena Tuan Darmen sangat sibuk belajar. Begitu juga dengan Dian, dia juga kerja sambil kuliah. Sampai akhirnya di tahun kelima mereka pacaran, mereka yang sama-sama sudah mau sarjana memutuskan untuk menikah. Itu juga alasan kenapa Tuan Darmen membangun rumah ini dulu. Karena dia ingin menempati rumah ini bersama Dian. Terus kenapa bisa gak jadi nikah Bi? Kata Dian, begitu mereka mengutarakan niatan mau menikah, orang tua Tuan Darmen memang menyambut senang. Mereka juga terlihat baik pada Dian, tapi itu semua kalau di depan Tuan Darmen saja. Saat Tuan Darmen tidak ada, orang tuanya menemui Dian, menawarkan sejumlah uang pada Dian,
meminta Dian membatalkan rencana pernikahan mereka, juga memutuskan hubungannya dengan Tuan Darmen. Saat itu Dian kekeh mau mempertahankan hubungannya dan menolak uang itu. Dian juga sampai dikata tidak tahu diri, tidak pantas bersanding dengan Darmen dan lain sebagainya. Dian diam saja, sampai akhirnya dia diteror, keluarganya juga diteror. Bahkan babahnya Dian, gerobak dagangnya pernah dihancurkan dan ditabrak lari sampai masuk rumah sakit. Dian yang sudah tidak tahan dengan penderitaan keluarganya. Ditambah keluarganya juga nyuruh dia mengakhiri hubungannya, jadilah Dian memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Tuan Darmen. Terus apa Tuan Darmen mau putus begitu saja Bi? Awalnya enggak, tapi yang namanya jodoh kita tidak pernah tahu. Saat itu ada juga tetangga Dian yang sudah lama menyukai Dian dan dia seorang polisi. Dian beralasan kalau dia sudah dijodohkan dengan polisi itu. Tuan Darmen saat itu kekeh gak mau melepas Dian. Hingga akhirnya Dian menceritakan apa yang dilakukan orang tua Tuan Darmen. Tuan Darmen sangat marah pada orang tuanya. Dia sampai pergi dari rumah dan mau kembali pada Dian. Mengingat semua yang terjadi, Dian minta waktu berpikir selama setahun. Terlebih saat itu, si polisi juga kekeh mau memperjuangkan cintanya. Selama setahun itu, Dian mencoba berpikir realistis dan meminta petunjuk pada Tuhan, mana yang benar-benar bisa menjadi surga baginya, hingga pilihannya jatuh pada polisi itu. Terus bagaimana kehidupan Dian sekarang Bi? Dia benar-benar bahagia kan? Bersambung, 22, iya, suaminya benar-benar membuktikan ketulusan cintanya. Mereka hidup bahagia, sudah punya 2 anak dan Dian juga jadi menantu kesayangan. Ujar Bibi Elis. Giselle ikut senang mendengarnya Bi, tapi kasihan juga sama Tuan Darmen, dia pasti sangat sedih waktu itu. Pastinya sih Neng, tapi yang namanya gak jodoh. Itu juga yang membuat Tuan Darmen jadi gila kerja. Dia jadi menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. Terus apa sampai sekarang hubungan Tuan Darmen dan orang tuanya masih tidak baik Bi? Sudah baikan hanya saja jadi kaku. Kalau orang tuanya datang, Tuan Darmen hanya bicara seadanya saja. Dia juga jadi anak penurut tapi pemberontak dalam waktu bersamaan. Maksudnya Bi, Giselle gak ngerti. Iya dari 2 tahun lalu, ibunya maksa-maksa nyuruh dia menikah. Dia selalu bilang iya tapi tidak pernah melakukannya. Ibunya juga sudah berusaha menjodohkannya. Saat ibunya datang dan menyuruhnya menemui gadis yang dijodohkan dengannya, dia selalu bilang iya, tapi tidak pernah menemui gadis itu. Ibunya juga nekat membawa gadis pilihannya ke rumah ini. Tuan Darmen mempersilahkan mereka masuk, tapi kemudian dia pergi diam-diam dan keesokan harinya baru kembali. Orang tuanya bahkan sampai nekat menentukan tanggal pertunangannya. Dia juga bilang iya, tapi 1 hari menjelang hari pertunangan dia menghilang dan seminggu kemudian baru kembali. Saat ibunya datang marah-marah, dia hanya minta maaf kemudian menundukkan kepalanya. Begitu terus, dan yang buat Bibi bingung, ibunya sangat kekeh menyuruh dia segera menikah. Bisa begitu ya Bi, sepertinya Tuan Darmen belum bisa melupakan Dian atau bisa jadi itu bentuk perlawanan. Sepertinya Neng, padahal dia sangat baik, tapi karena orang tuanya kebahagiaannya jadi tertunda. Tapi Bibi yakin suatu saat nanti, dia pasti mendapatkan kebahagiaannya yang sempurna. Amin. Ini kok kita malah ngerumpi, bukannya kerja. Benar juga, piring cucian Giselle juga belum selesai Bi. Kamu ini gimana? Tapi gak apa-apa santai saja ini masih 5:30. Kalau begitu kamu selesaikan piringnya, ini Bibi mau buatkan sarapan untuk Tuan Darmen. Ujar Bibi Elis sambil membuka kulkas. Iya Bi, memang sebaiknya Bibi saja yang buatkan sarapan untuknya. Giselle kapok Bi, semalam Giselle buatkan nasi goreng, dikasih nilai 5,5 Bi tega banget. Aduh Giselle kembali mencuci piringnya. Wah berarti masih lebih bagus Bibi. Bibi dulu dikasih nilai 5,7. Wah, berarti dia pelit banget nilai dong. Untung dia jadi dokter ya Bi, bukan jadi guru. Kalau jadi guru pasti dibenci sama murid-muridnya itu. Tapi karena itu juga kita jadi giat belajar Neng. Kamu lihat catatan yang kemarin, itu sampai beberapa kali mencoba itu. Dan yang buat Bibi kagum sama Tuan Darmen, sekalipun masakan kita kurang enak, dia tetap memakannya sampai habis. Jarang-jarang banget kan orang seperti itu. Harusnya semalam Giselle tanya kurangnya di mana, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Bibi benar juga, besok-besok deh Bi. Habisnya semalam Giselle diberi nilai 5,5 Giselle udah sedih duluan Bi. Iya, Bibi juga dulu begitu. Oh iya itu kalau piringnya sudah selesai,
sini kamu perhatikan cara-cara Bibi membuat sarapan. Tuan, itu tidak hanya soal rasa, cara penyajian juga sangat diperhatikan sama dia. Iya Bi, asteris. Darmen sudah berangkat kerja dan Bibi Alice juga sudah pergi ke pasar. Ini saatnya Giselle melihat anak gantengnya. Senyum Giselle mengembang saat melihat David sudah duduk di kasur sambil menatap bingung sekitarnya. Selamat pagi gantengnya Mama, gimana tidurnya sayang? Nyenyak. Iya, ujar Giselle sambil mendekati David. David hanya tersenyum menatap mamanya. Giselle benar-benar gemas melihat anaknya tersenyum kemudian mengecup gemas pipi David. Giselle benar-benar bersyukur anaknya tidurnya begitu nyenyak dan jam 7:30 pagi ini baru bangun. Memang benar-benar anak pengertian. Masih pagi udah senyum-senyum aja ini gantengnya Mama. Kita keluar yuk sayang. David makan dulu, terus bantu Mama mencuci, habis itu mandi deh. Mam, oce David, giliran makan saja langsung nyambung ini gantengnya Mama. Iya David mau makan. Ya Mama, pintar. Ayo kita let's go. Semangat Giselle. David kembali tersenyum senang dan langsung mengangkat tangannya minta digendong. Sampai di dapur David tidak langsung mau makan, maunya main-main dulu. Itu tidak masalah, Giselle membiarkan anaknya main, sedangkan dia menyempatkan membereskan ruang makan biar terlihat bersih dan mengkilap. Saat David makan, Giselle pindah kerja ke dapur sembari mengawasi anaknya makan. Selesai David makan, Giselle membawanya ke tempat cuci baju dan menempatkan David di sana. Tempat cuci di rumah Darmen ada ruangan khusus dan itu seperti tempat cuci laundry. Bahkan cara mencuci bajunya juga seperti di laundry, semua harus hati-hati dan tidak boleh asal-asalan. Giselle menempatkan David dalam bak besar dan memberikan mainan pistol airnya. David semula anteng, tapi saat Giselle mengerjakan pekerjaannya David berusaha keluar dari baknya. Saat David berhasil keluar, dia mengikuti langkah Giselle. Giselle yang merasa terganggu kembali memasukkan David ke dalam bak. Begitu masuk David kembali keluar, dan Giselle kembali memasukkannya. Selalu seperti itu dan Giselle benar-benar kerepotan dibuatnya. David no, ujar Giselle saat David kembali keluar dari baknya. Hihihi, David hanya tertawa senang saat dilarang mamanya, dan tetap saja berusaha keluar dari bak. David kembali mengikuti Giselle saat Giselle menjemur baju-bajunya. Tidak hanya baju Darmen, bajunya dan David juga semua dia jemur. Setelah beres dengan cuciannya barulah David dimandikan. David sudah wangi dan ganteng, itu berarti Giselle sudah bisa lanjut kerja lagi. Giselle menggendong David di belakang seperti biasa dan kembali ke kamar Darmen, memulai bersih-bersih dari sana. Giselle membereskan kamar Darmen sambil sesekali mengajak anaknya bercanda. Saat bersama David sekalipun dia kerepotan, badannya sampai pegal-pegal, tapi tetap saja Giselle merasa senang. Tidak bisa dipungkiri saat dia bersama David semua pekerjaan berat jadi terasa ringan. Asteris. Hari sudah sore, itu berarti seperti biasa saatnya merawat bunga dan membersihkan sekitar halaman. Neng, kamu sapu halamannya dulu, ini selangnya mau Bibi pakai buat cuci motor. Iya Bi, Bi kalau Bibi nyuci motor, ini David pasti mau ikutan main air. Gak apa-apa, Bibi malah senang ada David yang ganggu, iya kan David? Ya hihihi, oce David tanpa menoleh. Dia sibuk memainkan motor besar di depannya. Iya mulu ini gantengnya Mama. Oke kalau begitu aku mau nyapu dulu, David jangan nakal. Ya, oce David lagi yang sudah pindah ke motor matic sebelahnya. Giselle hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah anaknya. Entah apa menariknya itu motor tapi David betah banget kalau ada motor. Tin. Giselle yang hendak mengambil sapu seketika melotot begitu mendengar klakson mobil. Sama halnya dengan Bibi Alice, jantungnya seketika berdebar cepat. Ini benar-benar gawat ini. Tin. Neng, bawa David ke kamar, itu sepertinya nyonya besar yang datang. Cepat Neng. Ujar Bibi Alice terburu-buru. Nyonya besar siapa Bi? Bingung Giselle dan berlari ke arah anaknya. Ibunya Tuan Darmen. Oh iya bawa David ke kamar Bibi saja. Ujarnya sambil jalan cepat ke arah gerbang. Giselle mengangguk mengerti dan menggendong cepat anaknya. Kamar Bibi Alice selain lebih lengkap perabotannya, ada kamar mandinya di dalam juga. Mama, protes David saat Giselle membawanya berlari. Giselle tidak peduli protesan anaknya dan terus berlari secepat mungkin. Sampai di kamar David malah menangis keras karena tidak suka mamanya membawa ke kamar.
David masih ingin main motor. Mama Hua, jangan nangis sayang, kita nonton. Mau nonton apa sayang? Ujar Giselle berusaha menenangkan anaknya. Jantungnya semakin berdebar cepat, Giselle benar-benar takut anaknya ketahuan. No Hua. David semakin menangis keras dan berusaha turun dari gendongan Giselle. David udah sayang. David tolong bantu mama nak, kita bisa diusir kalau ketahuan. Lirih Giselle dan semakin panik. David tidak peduli dan menangis sekeras mungkin. Hua. Sementara itu di luar rumah tampak Bibi Alice gugup saat membukakan pintu mobil Ibu Darmen. Silakan Nyonya, gugup Bibi Alice. Wanita itu menatap Bibi Alice sebentar kemudian turun dari mobilnya. Tidak ada ucapan terima kasih dan tidak ada senyum juga di wajahnya. Di mana Darmen? Tanyanya tanpa basa-basi. Belum pulang Nyonya, ujar Bibi Alice pelan. Belum pulang gimana? Tadi katanya sudah di jalan mau pulang. Tuan memang benar belum pulang Nyonya. Nyonya bisa lihat sendiri, mobilnya juga gak ada. Dia baru sadar, ini pasti anaknya sengaja lagi ini. Iya saya tahu, ambilkan saya minum. Ujarnya kemudian meraih HP. Baik Nyonya, ujar Bibi Alice dan melangkah kakinya gugup. Kalau tuannya benar-benar pulang, gimana ini? Bagaimana nasib Giselle nanti? Baru juga Bibi Alice melangkahkan kakinya klakson mobil kembali terdengar. Bersambung, 23. Bibi Alice kembali melangkahkan kakinya dengan jantung yang berdebar kencang. Dia harus bisa berpikir cepat, bagaimana supaya David tidak ketahuan sama Darmen. Bibi Alice kembali melotot saat melihat mainan pistolan David di meja. Dengan cepat dia mengambil pistolannya dan membawanya ke dapur. Bibi Alice menyembunyikan pistolannya dalam lemari piring. Bibi Alice mengedarkan pandangannya, mencari siapa tahu masih ada mainan David yang tertinggal. Ini karena Darmen datangnya begitu tiba-tiba, Giselle jadi belum sempat membereskan mainan anaknya. Bibi Alice tampak lega saat tidak lagi menemukan mainan David. Seingatnya juga David hanya main pistolan sama mobil-mobilan tadi, tapi kemana mobil-mobilannya? Walaupun mobil-mobilannya kecil, jika Darmen melihat dia bisa curiga. Nanti saja dia akan kembali mencarinya, sekarang sebaiknya dia menyiapkan minumannya terlebih dahulu, sebelum si Nyonya marah. Seingat Bibi Alice, David sempat memainkan mobilannya di atas motor, sepertinya ketinggalan di sana. Kalau di sana amanlah Darmen gak mungkin juga melihatnya, pikir Bibi Alice. Pikiran Bibi Alice ternyata salah, Darmen yang hendak masuk ke dalam rumahnya tidak sengaja menginjak mobil-mobilan milik David. Darmen memungut mobil-mobilannya dan menatapnya bingung. Ini mobilan siapa? Gak mungkin kan, Giselle atau Bibi Alice main mobil-mobilan. Gak mungkin juga tiba-tiba ada mobil-mobil di sini, kalau tidak ada yang membawanya. Batin Darmen sambil menatap bingung sekitarnya. Sepertinya mobilan ini tidak sengaja kebawa Bibi Alice saat dia ke pasar. Batin Darmen kemudian meletakkan mobilannya di atas motor matic Bibi Alice. Darmen kembali melanjutkan langkahnya. Sebenarnya dia malas banget bertemu dengan mominya, sudah pasti ujung-ujungnya nyuruh nikah lagi dan lagi. Darmen sampai bosan mendengarnya. Mom, panggil Darmen begitu melihat mominya yang sedang duduk di ruang tamu. Darmen kemana saja kamu? Katanya sudah di jalan tapi tetap saja duluan momi yang sampai. Padahal momi dari Jakarta loh. Maaf mom, maaf terus. Momi sampai bosan dengar kamu minta maaf terus. Darmen hanya diam saja kemudian duduk di depan mominya. Bibi Alice yang sudah selesai membuat minum kembali ke ruang tamu sambil membawa minumannya. Silakan tuan, Nyonya, ujar Bibi Alice sambil meletakkan minumannya. Iya terima kasih Bi, ujar Darmen. Sama-sama tuan, ujarnya sambil menganggukkan kepalanya dan kembali ke dapur. Begitu sampai dapur dia jalan cepat ke arah kamarnya. Giselle, panggil Bibi Alice pelan begitu masuk kamar. Iya bibi kami di kamar mandi, ujar Giselle sambil membuka pintu kamar mandi. Tampak di sana, David di dalam bak dan memainkan air dengan semangatnya. David mandi, iya Bi, habisnya tadi nangis terus, jadi aku biarkan saja dia main air. Apa benar yang datang ibunya Tuan Darmen? Apa dia sudah pulang? Iya Neng, dia belum pulang, justru Tuan Darmen juga sudah pulang. Terus ini David bagaimana Bi? Bisa ketahuan kami, ujar Giselle kembali panik. Kamu tenang dulu, begini saja kamu ambilkan baju David, sekalian sama cemilannya, ini biar Davidnya Bibi yang urus. Setelah itu kamu lanjut nyapu halaman dan nyiram bunganya. Kalau misalkan Tuan Darmen tanya di mana Bibi,
bilang saja lagi mandi atau di belakang. Nah, nanti kita bergantian. Nanti setelah urusan halaman selesai kamu langsung siapkan makanan untuk David. Jelas Bibi Alice. Iya Bi, Giselle mengerti. Terima kasih banyak Bi. Iya sama-sama. Di lain tempat di waktu bersamaan Yudi dan maminya, turun dari mobil dan melangkah bersama ke rumah Bibi Endah. Di belakang mereka ada 2 pengawal dan 2 orang polisi. Bibi Endah yang sedang menurunkan barang belanjaannya pura-pura tidak melihat. Beda halnya dengan ibu dan Pak RT, mereka yang sedang bersantai depan rumah langsung bangkit dari duduknya, begitu melihat Yudi dan sekutunya lewat. Sepada, ujar Mami Nindi begitu dia sampai depan Bibi Endah. Bibi Endah menghentikan sejenak aktivitasnya dan menatap ibunya Yudi. Iya ada yang bisa saya bantu, ujar Bibi Endah bersikap seolah tidak kenal. Di mana Giselle? Tanya Mami Nindi tanpa basa-basi. Saya tidak tahu, ujar Bibi Endah santai dan kembali melanjutkan menurunkan barang dagangannya. Sekali lagi saya tanya di mana Giselle? Anda tahu kan kami datang bersama siapa? Jangan sampai ini polisi menyeret Anda dan memasukkan Anda ke penjara. Marah Mami Nindi. Atas dasar apa Anda mau menangkap Bibi Endah? Kalian pikir bisa asal tangkap orang begitu saja? Tanya Pak RT yang sudah berdiri di dekat Bibi Endah. Tentu saja bisa karena dia sudah menyembunyikan Giselle. Ini tolong berikan ini pada Giselle. Jangan dia pikir bisa terus bersembunyi dari kami. Kami sudah melaporkan pengaduan ke pengadilan. Kami minta hak asuh anaknya Yudi. Anak itu harusnya diberikan hidup yang layak, bukan hidup di tempat seperti ini. Bilang juga padanya kami tunggu dia di pengadilan. Jangan sampai dia tidak datang saat ada surat panggilan. Sampaikan juga padanya, makanya jadi perempuan jangan munafik. Udah untung kami mau berbaik hati, mau memberinya uang. Sekarang lihat sendiri karena perbuatannya, dia jadi tidak akan dapat apa-apa. Bibi Endah mengepalkan tangannya mendengar ucapan Ibu Yudi. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil secari kertas yang ditulis Giselle. Bibi Endah melemparkan kertas itu pada Yudi. Itu baca sendiri. Sudah berapa kali saya bilang saya juga tidak tahu di mana Giselle. Marahnya, Yudi mengambil kertasnya pada Yudi kemudian membaca isinya. Bibi terima kasih untuk semuanya dan maafkan Giselle. Giselle harus pergi. Sampaikan juga maaf Giselle pada semuanya. Giselle sangat sayang kalian semua. Tolong jangan pernah cari Giselle lagi. Salam sayang Giselle. Sekarang kalian sudah tahu Giselle kabur dari rumah ini, dan itu karena kalian. Marah Bibi Endah. Coba kalian bayangkan sedikit saja jika kalian berada di posisinya. Dia harus melawan semua ketakutannya supaya bisa terus bersama anaknya. Dia bahkan tidak nuntut apa-apa pada kalian, yang dia mau hanya hidup bahagia bersama anaknya. Tapi kenapa kalian datang merusak kebahagiaannya? Teruntuk kamu Yudi, bukankah dulu kamu yang tidak mau tanggung jawab? Kamu juga tidak pernah datang saat dia merasakan sakit, gimana menderitanya dia? Sekarang seenaknya minta hak asuh anaknya. Kamu tidak pantas disebut laki-laki, kamu memang bajingan, tidak punya hati. Sekarang pergi kalian dari rumah saya. Saya tidak sudi rumah saya diinjak oleh orang jahat seperti kalian. Pergi. Petik Bibi Endah sambil menunjukkan tangannya. Ibu Yudi menarik tangan anaknya dan pergi begitu saja. Seram juga dia melihat kemarahan Bibi Endah dan dia juga tidak mau dikeroyok untuk kedua kalinya. Selepas kepergian Yudi dan yang lainnya, ibu langsung mengusap bahu Bibi Endah. Sabar ya Bi, begitulah kalau orang yang terlalu egois, hati nuraninya juga sudah mati. Tapi aku percaya mereka pasti mendapatkan balasan yang setimpal nantinya. Iya Ibu RT. Lagian aku juga sudah merasa lega sudah mengungkapkan semuanya, ujar Bibi Endah. Sementara di dalam mobil Mami Nindi sudah ngomel-ngomel. Emang dasar orang tidak berpendidikan, enak saja dia teriak-teriak depanku. Lihat saja nanti akan aku balas dia berkali-kali lipat. Yudi tambah anak buah, selidiki semua tentang mereka, bila perlu beri mereka pelajaran biar kapok. Supaya mereka tahu siapa kita. Marahnya, ditenangkan pikirannya dulu. Untuk kali ini kita gak boleh gegabah. Jangan sampai karena emosi sesaat Mami, kita semakin tidak bisa menemukan Giselle dan anakku. Udah cukup karena ketidaksabaran kita, sekarang Giselle kabur. Saat ini fokus kita cukup mencari Giselle saja. Tapi wanita tua itu sangat menyebalkan Yudi. Seenaknya saja dia marah-marah depan Mami. Namanya juga lagi emosi Mi. Udah berhenti bahas dia, orang gak penting ini juga. Sekarang sebaiknya kita pikirkan strategi baru.
Bagaimana caranya supaya kita menemukan Giselle? Yudi benar, sayang waktu Mami buat orang gak penting itu. Itu Mami tahu. Di lain tempat di waktu yang sama terlihat Darmen menatap foto perempuan yang diberikan oleh mominya. Setelah menatap semua fotonya, Darmen memberikannya pada mominya. Kenapa kamu berikan kembali pada momi? Kamu simpan saja foto itu, dan temui mereka satu persatu. Mana yang kira-kira nyambung dan cocok sama kamu? Untuk kali ini Darmen, momi mohon, jangan iya saja, tapi lakukan. Momi sudah sangat ingin menggendong cucu Darmen. Darmen menghela nafasnya sejenak, kemudian menatap mominya. Momi yakin mau menggendong cucu. Sudahlah Mom, Darmen tahu Momi hanya gak mau kalah dari Aunty. Harta itu tidak akan dibawa mati Mom, dan Darmen sudah sangat cukup dengan semua yang Darmen miliki saat ini. Gak bisa begitu Darmen, pokoknya kamu harus nikah titik. Lagian mau sampai kapan kamu melajang terus Apalagi yang kamu tunggu? Kamu tidak akan muda terus Darmen, siapa nanti yang akan merawat kamu saat kamu tua dan udah sakit-sakitan? Banyak dokter dan perawat Mom. Momi Darmen menatap gregetan. Darmen, iya Momi tahu banyak dokter dan perawat, tapi kamu butuhnya istri Darmen. Pokoknya Momi gak mau tahu, ini Momi ambil salah satu fotonya dan Momi akan bawa dia pada kamu. Awas saja kalau kamu tiba-tiba ngilang lagi. Momi coret nama kamu dari kartu keluarga. Momi juga akan minta pada Dedi supaya kamu dibatalkan jadi ahli waris rumah sakit. Satu lagi, kamu akan dipecat secara tidak terhormat, itu akibatnya kalau melawan Momi terus. Ingat itu. Marahnya kemudian mengambil satu fotonya dan pergi begitu saja. Darmen hanya menatap santai kepergian mominya. Mau dikeluarkan atau enggak terserah mereka, dia sudah besar dan sudah bisa cari uang sendiri. Darmen sama sekali tidak takut hidup susah. Momi Darmen yang hendak membuka pintu mobilnya seketika terhenti saat melihat Giselle yang sedang nyapu. Siapa wanita itu? Gumamnya dan jalan mendekati Giselle. Siapa kamu? Ngapain kamu di rumah anak saya? Tanyanya cepat, bersambung. 24. Sore Nyonya, saya Giselle, saya pembantu baru di rumah ini. Ujar Giselle sopan sambil mengulurkan tangannya. Momi Darmen hanya menatap tangan Giselle tanpa berniat menyambutnya. Pembantu baru? Sejak kapan? Dari mana kamu tahu kalau di sini lagi butuh pembantu? Selidiknya, baru mulai kemarin Nyonya, saya tahu dari Bibi Alice, saya keponakannya. Ujar Giselle sambil menurunkan tangannya. Beneran kamu keponakannya? Kamu bukan orang yang disuruhnya untuk menggoda anak saya kan? Giselle menggelengkan cepat kepalanya. Enggak sama sekali Nyonya, Bibi Alice bukan orang seperti itu. Saya juga tahu diri Nyonya. Gak mungkin seorang pembantu seperti saya bersanding dengan Tuan Darmen. Bagus kalau begitu, kamu memang seharusnya tahu diri. Saya akan ingat kata-kata kamu. Kamu juga harus jaga jarak dengan anak saya. Kalau sampai saya dengar kamu dekat dengan anak saya sendiri yang akan memecat kamu. Iya Nyonya, ujar Giselle sambil menatap Ibu Darmen yang sudah melangkahkan kakinya. Tin tin tin. Kaget Giselle. Buka gerbangnya. Kamu niat kerja gak sih? Ujar Momi Darmen. Iya Nyonya, gugup Giselle dan langsung berlari ke arah gerbang. Giselle tampak mengusap dadanya begitu mobilnya keluar dari rumah Darmen. Giselle gak bisa membayangkan, gimana nasibnya kalau dia punya majikan seperti itu. Ibu dan anak ternyata sangat berbeda. Gumam Giselle dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu Darmen di dalam rumah tampak memungut semua fotonya dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Darmen kemudian melangkahkan kaki ke kamar mandi. Darmen tampak mengerutkan keningnya saat melihat benda kuning-kuning kecil menyerupai bebek. Darmen mengambil benda tersebut. Loh, ini mainan bebek air anak, kenapa bisa ada di sini? Bingung Darmen menatap mainannya. Ini gak mungkin punya Bibi Alice. Selama 5 tahun dia bekerja di sini, aku tidak pernah menemukan benda seperti ini. Apa jangan-jangan ini milik Giselle dan dia mandi dengan mainan bebek-bebekan ini? Ada-ada saja dia, ujar Darmen tersenyum tipis dan mengembalikan mainan bebeknya pada tempatnya. Darmen kemudian menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda di kamar mandi. Giselle membuat makanan untuk David seadanya saja. Sesekali dia juga melirik ke arah pintu dapur. Giselle takut Darmen tiba-tiba berdiri di sana seperti semalam dan dia ketahuan sedang memasak untuk David. Setelah masakannya matang, Giselle kemudian memasukkannya ke mangkok kecil. Tidak ada lupa juga dia mengambil air minum untuk anaknya.
Giselle membawa makanan untuk David sudah seperti maling. Giselle melangkah pelan-pelan dan sesekali melirik ke arah tangga dan juga ruang tengah, takut ada Darren yang melihatnya. Selamat, selamat akhirnya sampai juga aku. Semoga saja Tuan Darmen tidak keluar kamar, sampai dia makan malam nanti. Batin Giselle merasa lega. Giselle kemudian membuka pintu kamar Bibi Alice dengan perlahan. Sebentar lagi penderitaannya untuk hari ini akan berakhir. Darmen yang tadinya mau ke ruang olahraganya, berdiri di tempatnya sambil menatap ke arah pintu kamar Bibi Alice. Darmen juga melihat Giselle yang jalan seperti maling yang takut ketahuan. Sepertinya Giselle menyembunyikan sesuatu dari aku. Dia jalan seperti orang takut ketahuan dan untuk apa dia bawa makanan ke kamar Bibi Alice. Bibi Alice tadi baik-baik saja, dan dia juga biasanya makan di ruang makan. Apa jangan-jangan Giselle menderita penyakit aneh, semalam juga dia mau makan di kamar. Batin Darmen. Darmen juga mengingat beberapa kejadian yang membuatnya bingung hari ini. Seperti saat dia menemukan mobil-mobilan, mainan bebek air dan semua itu berhubungan dengan anak kecil. Sementara di rumah ini tidak ada anak kecil. Iya, aku harus menanyakan Giselle, mungkin itu juga yang menjadi sumber masalahnya. Dia mengidap penyakit langka, bisa jadi karena itu juga dia dibully. Batin Darmen kemudian melanjutkan langkahnya ke ruang olahraganya. Sementara itu di kamar Bibi Alice tampak sedang membujuk David makan. David rewelnya kumat, mungkin karena tadi sempat marah dan menangis atau karena kelamaan main air. Bisa jadi juga David tidak betah di kamar terus. Ayo dong makan ya sayang, ini mamamnya enak loh. Ada telurnya, telur bulat-bulat seperti bola. David suka main bola kan? Nanti mama beli bola yang besar, terus kita main bola deh. Bujuk Giselle sambil mendekatkan makanannya pada mulut David. David menatap mamanya sebentar kemudian menyembunyikan wajahnya di ketek Giselle. Saat ini Giselle memang sedang menggendongnya. Giselle meletakkan kembali makanannya dan mengusap sayang rambut David. Giselle sangat tahu caranya biar David mau makan. Tinggal dibawa keluar terus diajak lihat-lihat motor atau mobil yang lewat, David pasti akan senang dan mau makan. Masalahnya sekarang Darmen ada di rumah dan Giselle tidak mungkin membawa anaknya keluar. Makan ya sayang ya sedikit saja. Lihat ini, ada pesawat terbang. Wow, pesawatnya terbangnya tinggi, lebih tinggi dari kepala David. Lihat pesawatnya, terbang-terbang terus. Ujar Giselle sambil memainkan sendoknya. David mulai mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sendoknya. Buka mulutnya sayang, pesawatnya mau mendarat. Ayo sayang akak. Ujar Giselle membuka mulutnya lebar. David menatap mamanya dan ikut membuka mulutnya. Pintar Hap, ujar Giselle sambil memasukkan sendoknya ke dalam mulut David. Enak kan sayang? David mau lihat pesawat lagi. Ya, rengek David. Siap anak mama ganteng, tapi makannya ditelan ya, biar pesawatnya bisa masuk lagi. Perlahan tapi pasti David menelan makanannya. Giselle kembali memainkan sendoknya dan begitu terus sampai beberapa kali suapan. Makanan David baru habis setengahnya tapi dia benar-benar udah gak mau buka mulut lagi. Giselle memutuskan untuk menyerah membujuk David makan. Walau baru habis setengah itu juga sudah lumayan lah. Baru 2 hari Giselle di sini dan Giselle benar-benar merasakan lelahnya mengurus anak sambil bekerja. Tapi Giselle tidak boleh menyerah, dia harus berjuang sekuat tenaganya. Giselle kembali mengusap-usap punggung David meninabobokannya. Giselle juga terkadang jalan-jalan kecil sambil menyanyi pelan. Ceklek, pintu kamar terbuka. Giselle langsung menoleh. Gimana udah tidur? Tanya Bibi Alice pelan. Iya Bi, tapi David maunya digendong terus. Baru dicoba buat diletakin udah merengek saja. Jawab Giselle tidak kalah pelannya. Sepertinya dia gak nyaman atau mau sakit juga. Sepertinya Bi, dulu juga pas abis imunisasi dan mau numbuh gigi, begini juga dia. Terus aku gimana Bi? Sebenarnya kamu sudah cukup aman, pekerjaan kita udah selesai semua. Bibi juga udah selesai masak. Sekarang sebaiknya kamu mandi dulu, Davidnya biar Bibi yang gendong. Makan malam kamu, bawa saja ke sini, tapi ingat jangan sampai ketahuan Tuan. Iya Bi, tapi nanti kalau Tuan nanyain Giselle, Bibi jawab apa? Kamu tenang saja masalah itu, Bibi punya banyak jawaban. Makasih banyak Bi. Iya sama-sama, asteris. Giselle kembali lirik kiri dan kanan, memastikan tidak ada Darmen. Giselle sedikit merasa lega saat tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Darmen. Giselle semakin mempercepat langkahnya ke dapur.
Giselle ingin mengambil makan malam untuknya. Giselle, kamu kenapa? Jalannya buru-buru banget. Tanya Yudi tiba-tiba yang datang dari dapur sambil membawa potongan buah. Dek dek dek. Jantung Giselle seketika berdebar cepat dan gugup. Ini tuan, saya hanya haus dan mau minum. Iya, mau minum. Gugup Giselle sambil berjalan pelan ke arah tempat gelas. Sehaus apa kamu sampai jalannya secepat itu? Takut kehabisan air kamu, ujar Darmen santai. Ya gak begitu juga tuan, saya hanya gak sabar mau minum saja, ujar Giselle dan kembali jalan ke tempat air minum. Darmen mangut-mangut tapi kemudian mengerutkan keningnya. Tunggu Giselle, kamu bau bayi, ujar Darmen sambil menajamkan penciumannya. Giselle semakin gugup. Oh itu tuan, saya memang suka pakai bedak tabur bayi. Saya juga suka minyak telon bayi, gugup Giselle. Sejak kapan? Selidik Darmen. Jangan-jangan kecurigaannya benar, Giselle mengidap penyakit aneh langka. Dari dulu tuan dan saya selalu suka bau bayi, ujar Giselle tanpa berani menatap Darmen. Darmen kemudian mendekat dan menepuk pelan punggung Giselle. Giselle, jangan takut oke? Begini, saya tahu saya tidak berhak ikut campur masalah kamu, tapi saya juga berhak ikut membantu. Kamu kerja sama saya sekarang, itu berarti kamu juga bagian dari tanggung jawab saya. Jika terjadi sesuatu pada kamu, saya juga pasti akan terlibat. Kamu juga tahu kalau saya ini dokter. Kalau kamu ada masalah atau kamu menderita penyakit aneh, kamu boleh cerita sama saya. Saya punya kenalan banyak dokter, kamu gak perlu takut masalah biaya, saya siap membantu, ujarnya. Giselle seketika mengangkat kepalanya dan menatap Darmen. Penyakit aneh? Apa selama ini kelakuanku seperti orang aneh? Batin Giselle. Saya mengerti Giselle kalau kamu belum siap cerita sama saya, tapi saat kamu sudah siap langsung temui saya, oke? Anggap saja saya dokter kamu, bukan tuan kamu, jadi kamu bisa membicarakan semuanya pada saya. Ayo Giselle, jangan dipendam semuanya, ungkapkan biar kamu merasa lega, ujarnya kembali menepuk pelan lengan Giselle kemudian pergi meninggal KSN Giselle. Giselle masih terdiam di tempat dan memikirkan semuanya. Jujur Giselle gak mengerti kemana maksud pembicaraan Darmen. Dia akui dia memang punya banyak masalah, tapi Giselle yakin jalan keluar dari masalahnya bukan dokter dan teman-temannya. Asteris. Jam 12 malam Giselle terbangun dari tidurnya karena mendengar rengekan anaknya. Giselle langsung memeriksa keadaan David. Ya ampun David, ini badan kamu panas banget sayang, bagaimana ini? Panik Giselle. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 25. David, tenang ya sayang ya, mama panggilkan Bibi Elis sebentar, lirih Giselle dan langsung berlari keluar dari kamarnya. Giselle benar-benar khawatir sekaligus takut dengan keadaan anaknya. Tok tok tok, Bibi Elis, tolongin Giselle, ujar Giselle tidak sabaran sambil mengetuk cepat pintu kamar Bibi Elis. Bibi Elis, panggil Giselle lagi. Ceklek, iya neng, ada apa? Tanya Bibi Elis dengan suara seraknya. Bibi, David badannya sangat panas. Apa? Ayo kita lihat. Kaget Bibi Elis dan langsung berlari ke kamar Giselle. Begitu sampai kamar Giselle, Bibi Elis langsung mengecek suhu tubuh David. Ya ampun David, ini benar-benar panas. Giselle, kamu ambilkan kompresan air hangat dulu, ujar Bibi Elis sambil membuka selimut yang dipakai David. Iya Bibi, ujar Giselle dan langsung lari ke dapur. Hanya hitungan menit Giselle sudah kembali dengan air kompresannya. Ini Bibi, ujar Giselle sambil memberikan handuk kecil yang sudah diperasnya. Bibi Elis menerima handuknya dan memakaikannya di kening David. Kamu ada simpan obat penurun demam anak? Gak ada Bibi, lirih Giselle. Kalau begitu, ambilkan bawang, kupas kemudian iris, ambilkan juga minyak telon David. Iya Bibi, ujar Giselle kembali lari ke arah dapur. Giselle mengambil asal bawangnya dan mengupasnya dengan cepat. David, cepat sembuh anak-anak mama, jangan buat mama takut sayang, gumam Giselle sambil mengiris bawangnya. Setelah irisannya selesai Giselle kembali ke kamar. Bibi, David kenapa? Kaget Giselle begitu sampai kamar dan melihat mata David mendelik ke atas. David kejang neng, lirih Bibi Elis. Bibi Elis juga sangat khawatir melihat keadaan David, namun dia berusaha untuk tenang. David, lirih Giselle. Air matanya sudah mengalir, dia benar-benar takut melihat anaknya kejang. Ini pertama kalinya David kejang seperti itu. Tidak ada pilihan lain, Giselle gak bisa melihat anaknya menderita.
Giselle harus minta pertolongan Darmen dan Giselle siap dengan segala konsekuensinya. Giselle menghapus cepat air matanya dan berlari ke kamar Darmen. Giselle menaiki cepat anak tangga. Pikiran Giselle sangat kalut saat ini. Tok tok tok. Tuan, Tuan Darmen. Tuan tolong saya Tuan. Panggil Giselle sambil mengetuk keras pintu kamar Darmen. Belum ada tanda-tanda Darmen akan membuka pintu kamarnya. Giselle tidak menyerah, dia terus mengetuk cepat pintu kamar Darmen. Tuan, Tuan Darmen tolong saya, ceklek. Giselle, kamu kenapa? Tanya Darmen dengan suara seraknya. Tuan, tolong saya Tuan, anak saya kejang, badannya juga sangat panas. Tolong saya Tuan, mohon Giselle sambil menyatukan tangannya di dadanya. Giselle mengumpulkan semua keberaniannya, bahkan saking takutnya dia sampai tidak menyadari tampilan Darmen saat ini yang hanya mengenakan boxernya saja. Anak, kaget Darmen. Saya akan menjelaskannya Tuan, tapi tolong dulu anak saya. Lirik Giselle air matanya sudah kembali mengalir. Darmen menatap Giselle tajam, tapi saat melihat Giselle yang sangat kacau ada perasaan tidak tega juga melihatnya. Sebentar saya pakai baju dulu, utus Darmen dan kembali masuk kamarnya. Iya Tuan, terima kasih Tuan Hicks. Tidak sampai semenit, Darmen sudah kembali membuka pintunya. Giselle masih setia menunggu depan kamar Darmen. Giselle anak kamu ada di mana? Tanya Darmen sambil melangkahkan kakinya dan diikuti Darmen. Ada di kamar saya Tuan. Baiklah saya akan ke sana. Ini kamu ambilkan alat kedokteran saya di mobil, di bagian tengah. Ujar Darmen sambil memberikan kunci mobilnya pada Giselle. Iya Tuan, ujar Giselle dan menerima kunci mobilnya. Asteris. Giselle memberikan alat kedokteran Darmen dengan takut-takut. Giselle juga tidak berani menatap Darmen, Giselle hanya menatap ke arah anaknya yang sudah terlihat biasa, tidak lagi kejang seperti sebelumnya. Ada perasaan lega di hati Giselle melihat anaknya sudah normal. Giselle meremas kuat jari tangannya dan terus menundukkan kepalanya saat Darmen memeriksa David. Bibi Alice yang mengerti ketakutan Giselle, berdiri di samping Giselle, mengusap pelan bahu Giselle. Hua, terdengar rengekan David saat Darmen memeriksanya. Tenang ya boy. Ini gak sakit, ujar Darmen lembut sambil meletakkan termometer di ketek David. Giselle ambilkan air minum, juga sama sendoknya. Suruh Darmen. Iya Tuan, ujar Giselle masih tetap menundukkan kepalanya. Kali ini Giselle tidak lagi berlari, tapi Giselle melangkahkan kakinya dengan perlahan ke dapur. Giselle mengambil air minum dan sendok seperti yang diperintahkan Darmen. Begitu Giselle kembali, David sudah terlihat lebih baik dan saat ini sedang digendong oleh Darmen. Di sini obatnya, itu Giselle sudah datang. Ujar Darmen. Iya Tuan, ujar Bibi Alice sambil memberikan obat yang sudah disiapkan Darmen. Giselle memperhatikan cara Darmen mengendong dan memberi David obat, terlihat begitu telaten. Bahkan Giselle yang sebagai ibu kandungnya David tidak bisa setelaten itu. Yang namanya pengalaman memang gak bisa bohong. Setelah minum obat, dan kembali ditidurkan David sudah terlihat begitu tenang. Giselle benar-benar lega melihatnya. Giselle kembali takut saat tidak sengaja saling bertatapan dengan Darmen. Bibi jaga anak ini sebentar, saya harus bicara dengan Giselle. Baik Tuan, Giselle kamu ikut saya, ujar Darmen kemudian melangkahkan kakinya. Giselle mengikutinya dari belakang. Darmen berhenti di ruang tamu dan duduk di sana. Duduk kamu, suruh Darmen saat Giselle hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Baik Tuan, jawab Giselle kemudian duduk di lantai. Giselle belum berani menatap Darmen. Di sofa Giselle bukan di lantai. Baik Tuan, ujar Giselle kembali berdiri dan duduk di sofa. Giselle menunduk sambil memejamkan kepalanya. Dia benar-benar takut kalau Darmen marah. Darmen menatap Giselle yang masih setia menundukkan kepalanya. Akhirnya terjawab juga semua kebingungannya hari ini. Mulai dari mobil-mobilan, mainan bebek air, hingga Giselle yang wangi bayi. Apa yang sudah dipikirkan oleh Darmen ternyata salah besar. Mau sampai kapan kamu diam dan menunduk terus? Kamu tidak bermaksud menjelaskannya pada saya, ujar Darmen. Maafkan saya Tuan, saya sudah membawa anak saya ke rumah ini tanpa minta persetujuan Tuan terlebih dahulu. Ujar Giselle tanpa berani menatap Darmen. Kamu sudah tahu kan resikonya, dari awal saya sudah bilang, kalau saya paling tidak suka sama orang yang tidak jujur. Itu berarti segera kemasi barang-barang kamu, besok pagi kamu bisa pergi dari rumah ini. Giselle seketika mengangkat kepalanya dan menatap Darmen.
Giselle bangkit dari duduknya dan berlutut di kaki Darmen. "Tuan, tolong jangan pecat saya. Saya mengakui saya memang beberapa kali berbohong, tapi tentang anak saya bukankah Tuan juga tidak pernah bertanya? Tolong Tuan, saya benar-benar minta maaf, saya salah. Jangan usir saya Tuan, saya tidak tahu lagi harus pergi kemana. Kami tidak punya tempat tinggal Tuan." Lirih Giselle dan air matanya kembali turun tanpa bisa dicegah. Darmen menatap Giselle yang berlutut di kakinya. Giselle ada benarnya juga, dia memang tidak pernah bertanya tentang status Giselle. Tapi tetap saja harusnya dari awal Giselle menceritakan tentang anaknya. "Jangan berlutut Giselle, kamu kembali duduk. Kamu bilang kamu tidak punya tempat tinggal, memangnya kemana suami kamu?" "Saya akan terus berlutut sampai Tuan berjanji tidak akan memecat saya. Sebenarnya saya tidak punya suami Tuan." Lirih Giselle. Darmen kaget mendengarnya. "Tidak punya suami, lalu bagaimana bisa kamu punya anak? Anak itu anak saudara kamu atau anak yang kamu curi?" "David benar-benar anak saya Tuan, anak yang terlahir dari rahim saya. Saya hamil di luar nikah dan mantan pacar saya tidak mau tanggung jawab. Saat itu dia menyuruh saya menggugurkan kandungan saya. Saya tidak mau Tuan menggugurkan anak saya. Bahkan mantan saya menikah di saat saya membutuhkan pertanggungjawabannya. Dan beberapa waktu lalu kamu bertemu lagi dan dia ingin mengambil paksa anak saya. Dia bahkan menyewa orang untuk memata-matai kami. Bahkan ibu dari mantan saya juga ikut turun tangan dan ingin mengambil David dari saya. Makanya saya sampai kabur ke sini." Jelas Giselle. Darmen kembali kaget mendengarnya. Darmen mulai mengerti sekarang, kenapa Giselle terlihat menyimpan masalah yang begitu besar. "Kata kamu dimata-matai lalu bagaimana kamu bisa sampai di rumah ini?" "Saya dibantu oleh Pak RT, Ibu RT dan Bibi Enda Tuan. Kami perginya diam-diam dan berangkat jam 3 pagi. Pak RT yang mengatur semuanya biar tidak ketahuan." Darmen mengut-mangut mendengarnya. "Apa cerita kamu kali ini bisa saya percaya?" "Tentu saja Tuan, saya benar-benar jujur. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa tanyakan pada Bibi Elis. Dia sudah tahu semua cerita tentang saya. Setelah mendengar cerita kamu, saya cukup kasihan pada kamu. Baiklah, saya izinkan kamu tinggal dan bekerja di sini, tapi ingat kerjanya harus rajin dan bertanggung jawab." Putus Darmen. Giselle seketika menatap Darmen dan tersenyum haru. "Terima kasih Tuan, terima kasih. Saya janji akan bekerja dengan giat dan bertanggung jawab." "Mantap Giselle, harus itu, kalau begitu kamu bisa kembali ke kamar sekarang." "Iya Tuan, sekali lagi terima kasih Tuan," ujar Giselle kemudian bangkit dari duduknya. "Iya sama-sama," ujar Darmen. Darmen menatap punggung Giselle yang perlahan menghilang dari pandangannya. Dia tidak menyesal memberi kesempatan pada Giselle kembali bekerja di rumah ini. Terlebih saat melihat kesedihan di mata Giselle yang begitu besar. Ada sedikit rasa kagum juga pada Giselle. Giselle yang benar-benar mau melakukan semuanya demi anaknya. Sangat berbeda dengan mominya yang begitu memaksakan kehendaknya pada anaknya. Sementara itu di dalam kamar, Giselle memeluk erat Bibi Elis. Dia benar-benar senang diberi kesempatan kedua bekerja di rumah ini. Giselle kemudian melepaskan pelukannya dan beralih pada David. "Sayang, kita selamat, kita tidak jadi diusir dari rumah ini. David juga gak perlu sembunyi-sembunyi lagi mulai besok. David bisa bermain dengan bebas tanpa takut ketahuan lagi," ujar Giselle sambil mencium pipi anaknya. "Ternyata ada hikmah di balik musibah ya Neng," ujar Bibi Elis ikut senang. "Iya Bi, sekali lagi terima kasih banyak, ini semua bisa terjadi berkat bantuan Bibi." "Iya Neng, sama-sama, semoga bosku semua sehat selalu," bersambung.